Ini tank ke-9, sistemnya ketiga. Karena di bawah tuh banyak sistem yang nyambung jadi satu. Tapi ini sistem yang ketiga dan akuarium pertama si Koko. Tapi kalian lihat warna koralnya sih. Gokil. Ya ini memang akuariumnya dibuat nggak terlalu dalam supaya ngejar intensitas cahayanya. Suka dukanya piara akuarium ini gimana Koko? Ya terakhir sempat satu kejadian termostatnya rusak ya. Oke, jadi chillernya tuh jalan terus. Oh, oke. Sampai suhunya drop ke 21 derajat. Dalam waktu 4 hari, satu akuarium hampir semua ikannya kena white spot. Akhirnya saya harus turunin airnya, tangkap semua ikannya dan karantina lagi. Hampir sebulan setengah saya baru masukin lagi. Tapi lampunya guys yang istimewa. Koko ini pakai IP 20 unit. 20 unit. Koko kenapa pilih IP daripada yang lain untuk akuarium sebesar ini ya? Dan ini kok bisa dilihat SPS-nya sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Iya, sebarannya sampai bawah-bawah sih. Iya, sampai di bawah masih oke. Saya di bawah memang mungkin sebagiannya deep water. Dan ini juga belum penuh ya. Koko, akuarium saudara-saudara ini ganti air nggak sih? Ganti ya. Itu kurang lebih mungkin 500-600 liter lah. Itu yang saya ganti seminggu. 500 liter guys. Iya. Oke. Pakai air laut asli apa garam? Hai semuanya. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Java Pet Company bersama gua Andri. Hari ini kita lanjutan dari video-video sebelumnya. Ini tank ke-9, sistemnya ketiga. Karena di bawah tuh banyak sistem yang nyambung jadi satu. Tapi ini sistem yang ketiga dan akuarium pertama si Koko. Koko, ini akuarium dimensinya berapa ini? Panjangnya 3, ini shape L ya. L shape ya? Ya, jadi panjangnya 3 lagi guys. 2 meter, lebarnya sekitar 90 cm, tingginya kurang lebih ini mungkin 60 ya. Iya, kurang lebih 60-70 cm lah guys. Iya. Tapi kalian lihat warna koralnya sih. Gokil. Ya ini memang akuariumnya dibuat nggak terlalu dalam supaya ngejar intensitas cahayanya. Wah. Karena ini SPS only ya. SPS only. SPS with angels. Yang gokil itu lampunya guys. Pakai berapa unit ini Koko di sini? Ini total 20. 20 juga ya? Ya. 20. Ini kombinasi iPi dengan Radion iPi sama G4 Radion. dan Radion G6. Jadi pada saat Radionnya ada yang rusak, saya ganti dengan iPi. Oh, gantinya pakai iPi? Iya. Dan selama ini hasilnya bagus. Hasil bagus ya? Iya, nggak kelihatan ada perbedaan. Nggak ada yang belang dari ya? sisi warna, nggak ada belang-belangnya. Guys, nggak ada Kita belang. bisa cari intensitas yang sama persis, jadi warnanya pun sama persis. Oh, Ini contohnya nih kan gabungan antara iPi dengan Radion. bisa tunjuk di mana iPi-nya, di mana Radionnya. Tapi yang pasti sih coloration koralnya sih oke sih. Coloration koral oke, ikan oke. Ini main di KH berapa Koko? Ini mainnya KH-nya sekitar 7. Oh, ini 7. Iya. CA? 7. CA 450. Oh, iya biasa nih sweet spot ya. Magnesium ya 1400. 1400. Iya. Oke. Tapi kalian perlu perhatikan bahwa akuarium ini wave maker-nya berapa banyak? Coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Banyak banget lah pokoknya. Wave maker lebih dari 10 guys. L shape 3 kali 2 meter. Tingginya kurang lebih 70-an ya.
ke belakangnya 90-an full SPS only, nggak ada isi lain kok ya. Iya. Ini juga arusnya harus kenceng ya, karena kalau ada daerah yang arusnya kurang biasanya tuh staghorn gampang mati. Oh gitu ya? Ya, millipora juga gampang mati juga. Millipora itu dia perlu arus yang Kenceng ya? Iya, arus yang kenceng. Kenceng guys. Iya. Tapi di sini salah satu yang istimewa juga adalah koleksi ikan si Koko. Koko itu hobi sekali ikan. Kita bisa lihat di sini ikannya ada berapa ekor Koko? Ingat nggak? Nah, udah ketawa lagi dia kalau ngomongin ikan. Udah nggak inget. Nggak ingat. Dari jenis-jenis betok kecil-kecil sampai kalian lihat yang itu tuh guys. Apa itu? Nah, itu gendut, ya. biru, oranye guys. Itu Clarion. Nah, itu Angel Clarion Fish, Angel. ya. Clarion Itu Angel. di depan Tuh. Conspic ya. Nah, itu Conspic. Koko ini hobi koleksi ikan guys. Doreng, ntar kalian lihat ada doreng, tapi dorengnya abstrak. Keren banget. Ada apa lagi? Wah, ini. Ada yang tahu ini ikan apa? Saya tulis di kolom komentar aja nih ya. Ayo, Koko ini punya 3 ekor jenis ikan kayak gini nih. Ya, itu apa ya? Ayo. Hybrid. Ikan hybrid. Angel Fish hybrid. Angel Fish hybrid. Dorinya pun bukan dori biasa guys. Dorinya hitam cemong. Itu dori melanistik guys. Terus apa lagi? Oh, keling kuning. Kalian udah pernah lihat keling kuning sebesar apa? Keling kuningnya gile. Kayaknya hampir sejengkal tuh. Gede banget. Di sini akuariumnya padat banget. Suhu main di berapa Koko ini? 25. Suhu main di 25. Iya. Suka dukanya piara akuarium ini gimana Koko? Ya, terakhir sempat satu kejadian termostatnya rusak ya. Oke, Nah, termostater. jadi chillernya tuh jalan terus Oh, oke. sampai suhunya drop ke 21 derajat. Ya, jadi pagi-pagi pas bangun kaget karena kacanya berembun kan. Oh, kacanya udah putih berembun Karena semua. saking dingin, kemudian ikannya udah pada ngumpet semuanya. Oh, tapi ada korban ikan? Ikan nggak ada korban, tapi ada korban di SPS. Oh, korban di koral. Ya, tapi nggak banyak lah, mungkin sekitar ya 15%. 15%. Pelan-pelan Warna STN, hilang, ya gitu ya. warna hilang, ada yang STN. pelan-pelan rontok dalam waktu 2-3 minggu. Itu Oh, efek, rontok efek pelan-pelan. dari itu, dari suhunya. Oh, iya. Ya hati-hatilah. Jadi kadang-kadang kita mikir dari chiller kita lebih banyak memperhatikan chillernya mati ya. Iya, Suhu iya, naik. iya. Ternyata ini juga pernah kejadian suhunya di bawah sampai 21 derajat. Drop ke 21 derajat. Jadi chillernya nggak mati-mati, jalan terus Iya, non-stop iya, kayak iya. begitu. Tuh, kalian lihat guys, growth-nya. Ini Montipora. Udah nempel ke kaca. Sini. Coba Mas kameramen, coba lihat ini ke kaca. Semua ke kaca guys. Kayaknya perlu akuarium lebih gede. Nah, tapi enggak lah, nggak usah. Di bawah ada yang lebih gede ya. Koko, berarti kemarin abis trouble, recovery-nya berapa lama? Kalau untuk SPS-nya sekitar 2 bulan ya. 2 bulan ya? 2 bulan warnanya baru pulih kembali. Kalau ikan ya udah 1 hari 2 hari kemudian udah kembali normal lagi. Oh, ikan berenang nggak lama biasa, lah ya? udah nggak sembunyi-sembunyi ya. Ini kayaknya ikan-ikan lama semua nih ya? Iya, Nggak ada ikan-ikan baru ya? Ini akuariumnya udah jalan 6 tahun. Jadi udah nggak bisa nambah akuarium, nggak bisa nambah ikan baru lagi nih Koko ya? Ya, jadi ini kan terakhir masukin golden butterfly fish, kemudian ikannya mati, dipepet sama Clarion. Jadi Iya, akhirnya saya dibully putuskan, sama ini nih. ya saya kan ingin nambah-nambah ikan, udah nggak bisa ya di akuarium ini. Mau tambah ikan angel 1 ekor pun udah nggak bisa. Oke. Jadi terpaksa saya tahun lalu nambah 1 akuarium baru lagi. Terpaksa guys. Ya, kurang lebih 10.000 liter lah itu sistemnya. Iya. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Ayo, kita Ayo, lihat lagi yuk. di bawah. Oh guys, kalian bisa lihat ini hasil terpaksaan. Kita lanjut dari yang tadi. Boleh coba ceritain dong, ini akuarium umurnya udah berapa lama dari proses 0 sampai akhirnya sepenuh ini dan proses-proses masukin ikan ya, kita tanya sama Pak. Ya, ini akuariumnya mulai kurang lebih
pertengahan tahun lalu ya. Berarti kurang lebih hampir setahun. Jadi udah satu tahun ya? Iya. Dari proses bangun berarti? Iya, dari proses bangunnya kurang lebih bulan 3, bulan 4 tahun lalu lah. Oke. Berarti hampir setahun ya. Udah ulang tahun akuariumnya? Iya. Cuman proses isi airnya, yang ini udah berapa bulan ya? Mungkin Belum hampir 6 bulan, 7 bulan? Lebih, 8 bulan, 9 8 bulan. bulanan. Oke. Iya. Proses masuk ikannya, ikan pertama yang masuk apa nih Koko? Akuarium. Oh, ini pertama kali coba ikan yang gampang-gampang dulu ya. Aku coba keling sebenarnya. Oh. Keling kuning. Iya. Ya. Keling kuning guys. Ya. Hardy ya. Ya. Lumayan bandel. Iya, bandel. Iya. Kemudian setelah itu aku coba masukin antias. Oh, keling kuning langsung antias? Iya. Oke. Tapi antias yang paling bandel juga. Iya. Ya, antias saya masukin Antias yang 100 waktu itu. Nggak main tuh guys. 10 apa sih 10? 100. 100. Mata biru ya berarti ya? Iya, mata biru Mata aja. biru, antias mata Cuma biru. Bandel. Saya udah pernah coba beberapa tipe antias, yang lain nggak ada yang tahan. Kayak antias apa tuh? Kuning. Antias kuning. Ada yang kuning Iya. dari Padang itu susah. Oke. Ya, cuma satu tipe antias ini aja yang paling bandel. 100 guys. Karena kita mau lihat dia schoolingnya, Oke. ya sekali masuk 100 ekor. Iya. Kalau dia nggak dikasih makan juga nggak kelihatan, tapi begitu kasih makan baru kelihatan 100. Ya, nanti bisa kita kasih. Iya, ntar kita keluar kasih semua. makan. Terus lalu masuk ikan apa lagi kok? Abis antias, baru mulai masuk yang gede-gede? Habis antias saya masukin, ya mulai pelan-pelan masukin botana sih ya. Oh, jenis botana dulu? Iya, sotel masuk. Oh, sotel. Sotel pasang, kemudian apalagi tuh Nah, ini nih, ini mutiara, sotel nih, guys, ya, tuh. sotel. Sotelnya 2. Layaran juga saya juga masuknya cukup awal. Naso juga lumayan Di awal-awal kuat ya, hardy juga. Iya. Ya Ini mungkin naso nih, guys. iya ikan-ikan itu dulu pertama kali yang masuk. Botana-botanaan. Baru belakangan mulai masuk ikan angel. Oh, oke, angel. Ya, angel masuk angel roti, Oke. anularis gitu Roti, ya. anularis. Ya, itu juga lebih hardy kan. Relatif lebih kuat ya dibanding relatif kuat. angel-angel lain. Ya, jenis-jenis Mystic Angel tuh bilangnya Ya. apa ya? Napoleon, satunya lagi apa kok? Yang nggak ada topengnya? Lupa Yang namanya. Angel Napoleon, terus yang nggak ada topengnya satu lagi? Batman, terus ya itulah. Piyama. Ya. Piyama agak sensitif makanya Agak sensitif, makanya saya nggak masukin piara, yang iya. dulu. Oke. Napoleon, roti sama anularis 3 ini saya masukin yang pertama Oke. untuk tes. Ya, angel yang paling kuat. Tapi masih hidup semua guys. Ya, masih hidup semua. Terus karena terpaksa bikin akuarium gede, karena Koko mau nambah angel, akhirnya dia dapat angel yang size-nya sih keren-keren banget sih. Ya. Size-nya keren-keren banget. Bisa lihat nih penambahan terakhir nih, additional terakhir ya. Edition terakhir ada ini Fresh Angel. Fresh yang Angel. besar ini. Oh, tuh dia tuh. Ya, kemudian ada Grey juga, ukurannya sama. Nih, mana Grey? Tapi Sini belakang. Grey. Itu Grey kita panggil langsung ke depan. Lagi mau lihat ya. Ada Sohal itu juga baru. Ini Botana Mutiara yang gede juga mungkin baru masuk. Oh iya. 2 bulan 3 bulan terakhir. Botana lah. Mutiara lebih gede dari telapak tangan guys. Iya. Itu ikan favorit saya. Ya. Happy, ceria sekali gitu ikan. Apalagi kok yang terakhir masuk? Terakhir masuk saya masukin Japon di belakang tuh. Japon baru masuk juga. Guys, kalian lihat guys. Sebulan. Ini ada Japon sama Bobby Iya. bareng. Nah, jadi di sini selain Bobby ada Botana kasur juga. Botana kasur. Iya, ada Botana kasur juga. Itu jenis-jenis botana yang secara tingkat agresi luar biasa tinggi. Mudah sekali WS. Tapi di Koko ini kalian bisa lihat hidup berdampingan guys. Keren sih. Mungkin triknya masuknya harus waktu relatif sama. Oh, Iya. triknya waktu relatif sama. Iya. Mungkin beda-beda seminggu 2 minggu ya sebelum mereka udah ada teritori masing-masing gitu. Jadi sebelum dominannya Iya, keluar. sebelum nominalnya keluar. Iya. Sama satu lagi yang kalian lupa. Akuariumnya terpaksanya segede gini nih. Kalau akuarium kecil-kecil, ya jangan dibarengin guys. Jangan. Karena ini space-nya besar. Jadi ikannya tuh bisa ngumpet, bisa lari. Space-nya cukup luas. Bikin capek lah kejar-kejar gitu. Kalian lihat. Nih saya duduk nih nggak nyampe nih atas ini. Ya. Jadi bukan kaleng. Tapi proses masukin ikan sebesar ini
Susah nggak sih kok? Ini perlu waktu yang cukup lama dan proses karantina juga. Oke. Aklimasi susah nggak? Aklimasi, maksudnya dari karantina ke sini ya? Iya. Saya aklimasi hampir mungkin 7-8 jam lah. Susah banget. Lama ya. Oh lama banget ya? 7-8 jam ya. Lama banget ya? I see. Nggak pakai obat-obatan apa-apa kok? Di sini? Nggak, pas aklimasinya? Enggak. Karena pas di karantina sebelumnya kan ikannya udah sehat. Oh jadi ikan udah clear dulu. Iya. Proses aklimasinya lama karena ikannya udah sehat. Iya. Itu dia kuncinya, ikannya udah sehat. Sebelumnya saya ada pengalaman, pernah sekali masukin ikan yang mungkin proses karantinanya masih kurang ya. Oke. Saya masukin beberapa antias, masuk pertama kali itu ada yang bawa white spot. Ya. Jadi dalam waktu 4 hari satu akuarium hampir semua ikannya kena white spot. Akhirnya saya harus turunin airnya, tangkap semua ikannya dan karantina lagi. Hampir sebulan setengah saya baru masukin lagi. Memastikan white spotnya mati semua. Bersih dulu ya. Iya, jadi jangan pernah masukin ikan tanpa dikarantina. Karena udah kejadian dan akan kejadian lagi kalau kita nggak hati-hati. Kalian bayangin guys, ini akuarium 3x3, tinggi 1,5, volumenya kurang lebih sekitar 13 ribuan. 10.000 plus nangkep antias gimana caranya coba guys, aduh karantina lah kalau bisa ya. Wajib itu. Akuarium sebesar ini kalau sudah masuk, aduh susah sekali. Saya karantina minimal 3 minggu tuh. 3 minggu? Andre. Iya, 3 minggu. Iya, 3 minggu. Minimal 3 minggu. Oke sih, ini kelihatan sih ikannya aktif banget, sehat-sehat banget, gemuk banget. Terus masih ada wishlist ikan apa lagi kok yang bakal dimasukin? Ini space-nya masih cukup luas nih guys. Iya, saya mungkin ingin masukin ikan jenis kepe-kepe ya. Oh, butterfly ya? Butterfly. Mungkin kepe angsa, kemudian kepe gajah ya macam-macam lah. Ya ini di sini belum ada jenis kepe sebenarnya. Iya, belum ada kepe sama sekali. Belum ada. Dominan angelfish sama botana. Antias, semua udah ada sih. Iya. Tinggal kepe-kepe kayaknya belum ya. Sama ini nih, layaran ada, Morris belum ada nih Koko. Iya. Nah, Morris boleh banget tuh dicoba tuh. Nah, ini kan Morris kan terkenal hampir tricky ya. Sulit sekali kan. Iya. Jadi saya dulu pernah coba di akuarium yang satu lagi. Tapi umurnya nggak bisa lebih dari sebulan lah. Oke. Makan, kemudian tiba-tiba hilang aja ikannya. Oke. Nah itu jadi saya belum berani coba lagi. Nah mungkin dari Ko Andri ada trik apa nih? Ini ada pengalaman, kalian boleh cek video sebelumnya, itu ada namanya Adi Wongso. Nah dia pernah berhasil piara Morris hampir 2 tahun kayaknya. Triknya itu adalah yang kalian perlu tahu adalah Morris itu makanan utamanya adalah spons. Jadi harus tinggi serat. Jadi Morris seringkali mati, makan rapuh, sehat, berenang happy, tiba-tiba mati. Biasanya karena pencernaannya. Jadi makanan utamanya adalah spons. Jadi Koko harus tinggi serat lah. Jadi harus boleh kasih spons hidup atau banyakin seaweed. Cuman kalau banyak seaweed hati-hati ya, fosfat naik. Karena ini kan SPS nih. Kalau fosfat tinggi nanti jadi gelap. Takutnya itu doang sih kok. Iya. Kayaknya sih nextnya masuk Morris nih. Iya untuk SPS-nya sih kalau kalian lihat nih ikannya besar-besar, nutriennya lumayan oke sih. Warna koralnya kalian bisa lihat. Baru ada updatean juga penambahan koral-koral baru lagi. Si Koko ini punya lah ikan baru, koral baru. Tapi lampunya guys yang istimewa. Koko ini pakai IP 20 unit. 20 unit. Koko kenapa pilih IP daripada yang lain untuk akuarium sebesar ini ya? Saya sebelumnya kan pakai full radion. Oke. Di SPS, akuarium SPS yang di akuarium sebelumnya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa unit radion G4-nya rusak. Oke. Dan spare part-nya kan susah. Oke. Ya kan? Susah. Jadi ada yang menawarkan lah pakai iPi gitu ya. Saya coba beli 1 unit, beli 2 unit, saya melihat dari sisi intensitas sama.
Memang saya tidak cek par apa segala macam, saya nggak punya alatnya juga. Lihat respon koralnya ya. Cuma berdasarkan dari pantauan mata kita aja, terus sama respon koralnya. Iya, kita lihat respon koralnya kayaknya baik-baik aja, nggak ada yang bleaching, nggak ada overlighting ya. Kalau bleaching atau nggak ada yang rusak juga gitu. Jadi pada saat radion ada yang rusak ya saya ganti aja dengan iPi di atas, dan saya rasa tuh setelah ganti setengah nggak ada masalah. Makanya pada saat project baru nih. Ya, project ini, Aquarium ini saya putuskan udahlah pakai iPi aja 20 unit. Jadi ini saya pakai 5 baris kali 4. Oh, Ya, 20 unit iPi-nya. Iya, 20 unit guys. Yang Pro ya. Yang Pro. Yang Pro ya. iPi A8 Pro 20 unit. Dan ini kok bisa dilihat SPS-nya sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Iya, sebarannya sampai bawah-bawah sih. Iya, sampai di bawah masih oke. Saya di bawah memang mungkin sebagiannya di water. Dan ini juga belum penuh ya. Ini belum penuh juga. Iya, soalnya saya masukinnya memang bertahap. Jadi mulai dari paling gampang dulu Montipora. Oh, oke. Ya, Montipora, kemudian Bali Slimer kan juga nggak susah. Iya. Saya taruh dominan Bali Slimer, baru kemudian setelah hidup coba masukin lagi Bali Tricolor, saya taruh khusus di tengah. Oh iya, dan itu juga oke juga, nggak ada yang mati juga Bali Tricolornya. Iya. Nah barulah sekarang coba masukin yang lain-lain, mungkin Milipora berikutnya. Oh oke. Ya. Tapi kalau kalian lihat nih guys, ini spreadnya dari sini sampai atas guys, itu tinggi banget ya. Penetrasi lampunya masih oke sih, oke banget. 20 unit, 20 unit. Itu catatannya 20 unit. Jadi apa itu blind spot? Nggak ada gelap-gelap, semuanya lagi terang ini. Sampai bawah-bawah masih oke sih kelihatannya sih. Ya, dan karena ini ada ikan angel kan nggak mungkin juga kita piara LPS lagi kan. Nah, jadi saya udah nggak pertimbangkan LPS, jadi ini udah SPS only lah, bukan SPS dominator ya, SPS only. SPS only, seperti yang di atas tadi. Iya. Jadi ini SPS only, kokonya lebih prefer ikannya, nomor 1 ikannya. Nextnya ada KP lagi, LPS kayaknya no chance untuk hidup itu. Ya susah lah. Susah. Wah ada, kita baru lihat lagi tuh ada hawkfish juga tuh. Oh iya tuh hawkfish ya. Udah lengkap dah ikannya. Iya. Ada jitu sih. Ada satu saya suka ikannya, nggak tahu namanya penguin ya. Oh penguin, iya ada ikan penguin juga. Itu warnanya cukup unik, biru tua. Biru tua dan bentuknya aneh banget. Bentuknya aneh dan ya itu bagus juga, suka berenang sana sini nggak berhenti. Itu ikan reefsnya apa enggak ya? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya nggak pernah lihat ikan aneh begitu soalnya. Tapi nggak makan SPS gitu. SPS sih hidup. Oh SPS saya nggak tahu. Nah itu dia tuh. Oh tuh dia tuh. Ya nggak takut orang juga tuh. Ya di sini kenapa kita syuting di sini, karena kalian bisa lihat showcase ikannya berenang-berenang, mondar-mandir, dan kalian bisa berbandingin sama tangan saya nanti tuh. Ikannya segede-gede, gile. Lihat nih buat anak kapsul guys, lebih dari 1 jengkal. Gokil, seru banget sih. Yang selanjutnya kita bahas adalah bagaimana perawatan akuarium sebesar ini. Ada yang beda nggak sih kok sama akuarium kita yang umum ya? Ini kan nggak umum ya. Akuarium umum. Akuarium ini tes air berapa lama sekali kok? Kalau saya tes alkalinity tiap hari. Alkalinity setiap hari? Tiap hari saya maintain di angka 7 juga. Oke. Alkalinity 7. Ya. Kemudian magnesium, kalsium 2 hari sekali. Oh, kalsium, magnesiumnya 2 hari sekali. Ya. Kalau nitrat mungkin seminggu sekali. Nitrat fosfat seminggu sekali. Oke. KH-nya setiap hari pakai mesin? Manual? Enggak, manual. Pakai Salivert. Manual guys. Oh manual setiap hari ya? Iya, manual. Pokoknya punya asisten keren banget lah. Keren banget. Oh, oke. Saya nggak pernah ganti, cuma pakai Salivert aja dari dulu. Oh, pakai Salivert aja ya? Setiap hari untuk KH, 2 hari sekali kalsium magnesium, seminggu sekali untuk nutrien. Iya. Terus ini coloration koralnya sih kalian boleh perhatiin ya, warna birunya sih keren-keren banget sih. Ajarin Koko ini, suruh pakai fluoride katanya. Iya, fluoride ini cukup penting ya buat maintain warna biru. Warna biru. Salah satu warna yang cukup susah di SPS. Biru, kalau ketemu lampu biru biasanya wash out. Tapi kalau pakai ini lebih pop warnanya, lebih nyala dia. Iya. Tapi tahu lebih enggaknya dari mana tuh Koko?
saya kebetulan kalau ada kesempatan tuh mungkin setahun 2-3 kali tes ICP. Oh, ICP guys. Iya. Sayangnya di Indonesia belum ada nih. Ya, ICP. di Indonesia belum ada. Oke, Jadi kalau ICP. ada kesempatan keluar negeri biasa saya tempel. Sekalian tes ya? Iya, sekalian tes lah. di Oh, luar. oke. Jadi berarti dia kalau ICP itu dia baca semua mikro elemen, makro elemen pakai lab grade guys. Berarti akuariumnya terjaga dengan baik ini. Semua elemen yang ada dinya diperiksa untuk diketahui bahwa kurang di mana, lebih di mana. Kalian bisa perhatiin bahwa di tes ICP guys. Jadi semua mikro elemennya. Tapi kok akuarium Sugiharto ini ganti air gak sih? Ganti ya. Saya ganti tapi nggak terlalu banyak. Oke. Jadi, seminggu sekali itu SAM dibersihin di bagian chamber terakhirnya. Oh, Ya, biasa bersihin. kan ada Detritus ya? kotoran iklan ya detritus detritus. Jadi sekalian buang, disedot, Oke. dibersihin, sekalian isi air baru. Oh, Itu kurang oke. lebih mungkin 500-600 liter lah. Itu yang saya ganti seminggu. 500 liter guys. Iya. Oke. Pakai air laut asli apa garam? Saya pakai garam sintetis, nggak pernah iya. pakai air laut asli. Oh, I see. Pakai garam apa kok? Ya Red Sea, ya kebanyakan Red Sea lah. Terpaksa dia pakai Red Sea guys. Pakai Red Sea ya? Iya. Lumayan banyak juga sih. Teman kalau kalian hitung volumenya 13 ribuan, Koko ganti kurang lebih sekitar 5-6% berarti. Nggak sampai Iya. 1%. Kalau 1% 1000-an liter kan? Iya. Iya, kelihatan sih. Saya aliran yang percaya banget ganti air. 5% mungkin tidak seberapa kedengarannya, tapi kalau akuarium sebesar ini kalian denger angka 500 sampai 600 liter. Itu akuarium saya. Kok pengen ganti air? Sebelum kita closing, kita tanya dulu. Tips and tricks dari Koko ini untuk kita lihat ya, semua sistem dia tuh nggak ada yang kecil guys, besar-besar. Koko ada tips and tricks nggak buat maintenance akuarium sebesar ini? Iya. Pertama, kita harus jaga parameter air ya. Kalau menurut saya Oke. paling penting parameter air dari semuanya itu KH. Alkalinity itu paling Utama penting. ya? Paling utamanya alkalinity. Makanya saya tiap hari pasti tes. Oke. Ya. Kemudian kedua juga kita jangan terlena dengan nutrien. Oke. Ya, jadi misalnya contoh nih kita tambahin ikan ya. Nah, kita kira nitratnya sama aja ya, belum tentu. Iya, Jadi mungkin dari setuju. bioloadnya Biolotnya bertambah banyak. ya bertambah, bakterinya juga belum nambah. Jadi itu kita harus rutin tes nitrat. Oke. Nah ini contoh sekarang waktu kita masukin ikan mungkin nitratnya saya pernah mengalami di sini nitratnya bisa naik sampai di atas 25. Lompat ya? Iya lompat tiba-tiba biasa 10 dia naik ke 25. Tiba-tiba Aneh dalam sih, waktu guys. 2 minggu 3 minggu. Nah akibatnya kelihatan dari SPS yang lebih sensitif. Oh iya, pengaruh ke koral itu Iya, guys. akar rontok dia. Oh, Akar rontok, pelan-pelan rontok. oke. Ya, jadi Diperhatikan, kelihatan. guys. Dan biasanya kalau nitratnya udah naik, fosfatnya juga ikut naik. Oh, Iya. nah itu tuh ilmu tuh ya. Nah, kalau buat Kesinambungan. saya memang kita tidak perlu ngejar angka, ya. Yes. Tapi kita harus ada patokan. Jadi kalau buat akuarium saya sendiri, saya patok nitratnya jangan lebih dari 20. Oh, Oke. Ya kalau kita tes di Salivert kan ada 5, 10, 20 ya. Iya. Nah itu angka 20 itu kita jaga. Iya. Nah, kemudian kalau untuk fosfatnya saya tidak lebih dari 0,15. Oke. Jadi saya tes kalau seminggu sekali saya tes fosfatnya fosfatnya di atas 0,15. Terus Udah saya waktunya tuh ya? saya ganti media langsung. Oh, Saya ganti ganti. raw fos medianya. Pakai GFU nuruninnya. Kalau untuk Iya. nurunin nitratnya pakai apa kok? Terakhir ini sempet spike ya. Karena masukin ikan-ikan baru lumayan banyak. Nitratnya sempat naik ke hampir ke 50, saya kaget ya. Nah, akhirnya saya kombinasi carbon dosing setelah Oke. baca di internet, saya coba carbon dosing dan saya campur dengan Nopox dari Red Sea juga. Oh, oke. Ya, pelan-pelan saya tambahkan minggu pertama masuk 50 mili. Oke. Kemudian minggu kedua masuk lagi 100. Oh, naik pelan-pelan ya. Ya, naik pelan-pelan. Nah, akhirnya setelah Naiknya sebulan sebenarnya nggak sampai sebulan, udah 2 minggu kelihatan nitratnya turun. Oh. Nah, jadi sekarang saya maintain di 150 mili per hari. Oke. 100 mili vodka, 50 mili pakai Nopox. Oh, Nopox. Iya. Sama vodka. Nah, itu kayaknya titik
nitratnya pas di situ. Jadi sekarang ini nitratnya terjaga di angka 10. 100 ml vodka guys, itu 2,5 shot guys. Sama 50 ml. Iya. Tapi akuariumnya besar banget. Intinya adalah saya rangkum sedikit bahwa harus rajin-rajin ngetes kalau terjadi perubahan di akuarium kalian. Contohnya koko ini nambah ikan ya, tapi kalian ingat ikannya besar-besar, pengaruh ke ekosistem. Bioload bertambah, bakterinya belum cukup, akhirnya nutrien naik. Kalau nggak dites, itu alamat tuh, alamat koral itu rusak deh bisa. Soalnya kalau di sini Koko tadi cerita bahwa STN mulai ngerontok dan lain-lain, warnanya menggelap. Terus ada pesan-pesan nggak Koko buat river-river yang mau main, baru main, or whatever? Pesan saya sabar ya. Guys, sabar. Cycling aja udah sebulan kan? Cycling. Ya, cycling sebulan. Terus kedua, karantina itu wajib. Karantina wajib. Jadi kalau kita mau main reef tank dan ada ikannya, kita harus siapin satu akuarium lagi khusus buat karantinanya. Jadi jangan coba-coba beli ikan dari toko. Main cemplung ya? Ya main cemplung aja gitu. Ya mungkin beruntung aja ikannya sehat. Nanti bisa nggak tahu kita kejadian beruntung berikutnya. Nah pada saat kita terlalu percaya diri. Ya udah. Oh aja. Ini curhat nih, ada curhat. Pokoknya saya udah kejadian. Udah kejadian. Udah kejadian. Oke. Jadi saya pikir itu pertama sabar, kedua harus ada karantinanya. Ya. Nah ketiga harus jaga parameter air. Jaga parameter. Tahu dari mana? Tes. Ya. Tes air guys, tes. Ya. Dan mungkin keempat kita juga harus tahu kombinasi antara ikan dengan koral yang mau kita piara ya. Ilmu pengetahuan Ya kan? dasar tentang akuarium. Jangan sampai sembarangan masuk ikan, masuk koral. Misalnya mau piara babut, terus piara angel gitu. Nah udah bisa dimakan. Ya. Atau angel sama donat kan ya. Waduh. Nah, habis juga. Cemilan mahal. Ya. Bahkan anemon aja bisa dimakan sama angel ya. Kalau udah segede gini sih bisa Iya, banget. tentakelnya bisa dimakan, digigit. Iya. Dulu kayak conspic itu bisa gigit sampai anemonnya botak. Makanya saya nggak ada anemon kalau ada ikan angel. Itu pengalaman harus yang berbicara guys. Apalagi angelnya gede. Iya. Ini angelnya karamoy kayaknya. Gede banget ya bukan. Iya gede-gede banget sih angelnya sih. Iya. Terus mungkin berikutnya kalau kita udah mau mulai masukin biota. Kalau menurut saya kita juga jangan langsung hantem semuanya. Oh ya ini cakep beli jangan. Kalau menurut saya kita harus ada tahapan kan. Misalnya kalau mau misalnya kita biota nih. Ya. Kita bicara SPS lah ya. Ya, Ika. Ya pertama pasti kalau saya pasti akan tes masukin Montipora dulu. Karena paling hardy. Jadi nggak usah beli yang macam-macam juga. Nggak usah beli yang kayak Digitata, itu lebih sulit. Digitata juga agak sulit. Montipora yang biasa aja gitu kan. Oke. Nah, baru kalau ini berhasil naiklah. Ya, warnanya hijaunya udah oke, berhasil, baru kita naik. Atau mau coba Digitata atau mau coba yang lain. Ya, Penwis dan kawan-kawan itu. Stilo atau apa. Oh Ya agak susah-susah mungkin belakangan lah. Kayaknya contoh birdnest. Ya, birdnest itu nggak susah, tapi flow-nya harus kenceng kan. Ya, kebutuhannya berbeda. Iya, kalau flow-nya nggak kenceng dia bisa mati. Ya, kita mati atasnya aja, itu bawahnya mati semua. Ya. Karena kalau kalian Koko ini bertesnya bukan segini koloninya guys, segini koloninya. Iya, kalau di atas udah segini gede. Jadi flow-nya pasti akan terhambat parah banget deh. Iya. Jadi ingat, satu sabar, kedua karantina, ketiga itu tadi apa? Pantau parameter kalian. Yang keempat itu harus mengetahui ilmunya, bahwa kebutuhan setiap biota berbeda-beda, kecocokan setiap biota ikan dan koral beda-beda. Jangan sampai kalian masukin biota sembarangan. Mungkin ada satu lagi ya, tambahin. Oke, ada satu lagi terakhir mungkin untuk river. Kadang-kadang mikir, kalau ikan mati atau koral mati, ini gara-gara alat nih gitu. Skimmernya nih jelek nih gitu, atau lampunya jelek. Belum tentu ya, kalau menurut saya belum tentu. Kebanyakan pertama kali cek dulu parameter airnya. Kalau menurut saya parameter air lebih penting. Nah mungkin ya
udah pasti kalau skimmer gede pasti jauh lebih bagus dibanding skimmer kecil. Oke. Ya kan, tapi jangan menyalahkan semuanya ke alat. Bukan berarti ganti skimmer gede terus semua masalah yang ada Selesai, hilang, ya? selesai enggak juga. Oke, tuh guys pesannya. Mungkin itu ya kalau menurut saya. Iya, jadi alat itu membantu iya, cuman jangan lupakan bahwa kalian punya kewajiban untuk mantau parameter. Jangan sampai sedikit-sedikit nyalain alat apa ya, sedikit nyalain alat. Lambut Cina ini, sipuhnya loh guys, hidup loh. Ilmu. Jadi itu tadi pesan terakhir dari Koko ya, jangan sedikit-sedikit nyalain alat. Jangan sedikit. Demikian untuk video kali ini. Buat kalian yang mau belanja alat-alat akuarium, kalian bisa cek di marketplace kita di Java Reef atau di Reef Plus. Dengan ini gua Andri undur diri. Bye bye.